Oke, selamat malam sahabat screening saham bersama saya Idris Herkan Apandi. Kita akan melanjutkan pembahasan ya. Investor pemula nonton ini dulu ya, baru pertimbangkan berinvestasi atau tidak di saham ya. Karena ada instrumen yang aman seperti surat hutang negara, deposito itu aman ya. Dijamin, syaratnya dijamin itu 10 miliar ya, 10 miliar. Jadi satu KTP 10 miliar aja kalau mau deposito. Di luar itu kalau negara bangkrut ya nggak bisa dibayar oleh lembaga penjamin keuangan. Oke, jadi kalau ingin berinvestasi di saham ya, perusahaan yang ada di Indonesia ya seperti itu. Selain fundamental yang kita sudah lihat ya kemarin di part satunya di case statistik ya, di sini saya ambil contoh yang saham yang banyak dipegang ya, setengah juta atau 500.000 orang ya, BBRI ya. Jadi kenapa ramai sekali yang invest di BBRI ya? Yang pertama tentu mungkin mereka melihat bank ini di mana-mana ya, sampai ke pelosok negeri, sampai di unit desa juga ada BRI Link ya, seperti itu. Jadi ada pair kemarin sudah kita bahas, ada price price to book value, nilai nilai sebuah perusahaan dua kali lipatnya ya. Kemudian ada EPS, laba per saham per kuartal ya, diperkirakan juga stagnan dari tahun lalu ya, naik sedikit lah ya, sepertinya seperti itu atau tumbuh sedikit. Tetapi di perusahaan BBRI inilah laba tercatat 60 triliun ya per tahunnya ya. Seperti itu. Kemudian dividen yang lebih menarik itu dividen, mereka membagikan laba sebesar 80% sehingga dividen yield dengan harga saat ini kalau nanti dibagikan sama sebesar 7,15%. Oke, itu mungkin ya sekilas fundamentalnya. Bapak Ibu juga bisa cek di saham-saham yang lain. Kemudian ini ada pertumbuhan saham 1 minggu, 3 bulan itu masih minus ya. Hanya yang pegang 3 tahun yang lalu plusnya tinggal 4,9%. Kecuali pegang yang 5 tahun yang lalu masih 14%, 10 tahun yang lalu masih tumbuh 109%. Untuk year to date dari awal tahun sampai bulan 11 ini sudah minus 22. Seperti itu. Kemudian yang nggak kalah penting tentu menilai kemahalan dari analisis ya. Kemarin sudah dibahas juga. Rata-ratanya bagaimana? Rata-rata pernya ternyata BRI ya, hampir lupa. Rata-rata pernya di sini ya, kalau mau lihat rata-ratanya 16 tahun ya, 16 tahun laba ini menghasilkan mm, balik modal ya, 16 tahun dari harga sekarang. Sekarang dijual hanya dengan 11 tahun. Nah, artinya apa? Terdiskon 5 tahun ya. Kalau beli sekarang terdiskon 5 tahun balik modal. Kemudian rata-rata PBP, price book value-nya, nilai sebuah perusahaan sekarang malah makin didiskon ya. Kemarin sempat di 2, berapa? 2,12, sekarang menyentuh 2,09. Saya rasa hari ini ya hari diskon 11-11 lah ya, 11-11. Karena apa? Kelihatan nih dari rata-rata PBB-nya terdiskon dari rata-rata 2,54, 2,54 sekarang 2,09 seperti itu. Oke, menarik ya di BBRI kami tetap memantau dan kami punya strategi cicil beli aja ya. Seperti itu.
Sambil menunggu konfirmasi ya, konfirmasi adanya breakout. Oke, yang tidak kalah penting lanjutannya ada di company profil ya. Company profil itu BBRI. Kenapa saham ini kok nggak habis-habisnya asing jualan ya? Memangnya asing punya berapa banyak ya saham ini? Jadi Bapak Ibu sebelum mempertimbangkan memilih dalam sebuah saham, ini juga yang paling penting. Secara logika, kalau banyak saham beredar di masyarakat, artinya sahamnya ya susah naiknya ya, sebenarnya susah naiknya. Karena apa? Akan banyak yang mau jualan ya ketika mendapat sentimen ya seperti itu. Kalaupun mau naik ya berat pembiayaannya ya di lot lot jualannya banyak yang antri jualan ya, makin banyak yang jualan. Untuk itu perlu jadi pertimbangan seperti BBRI kita cek saham yang beredarnya ya. Pengendalinya adalah Negara Republik Indonesia, simbolnya P, itu jumlah sahamnya 80,61 miliar ya, komposisinya 53%. Nah, berikutnya ini yang beredar di masyarakat, baik itu retail, baik itu bandarmologi, asing maupun domestik ya. Masyarakat non-warkapnya ada 69 ya, 69,97 miliar lembar. Ini lumayan banyak. Jadi seperti itu. Atau komposisi masyarakatnya yang bebas melakukan jual beli itu sebesar 46%. Ini saham beredar. Jadi kemudian saham saham ini buyback artinya saham yang dibeli oleh BRI ya sebesar 909 juta ya 0,6%. Ini aksi buyback ya. Ini masyarakat warkap ada juga ya. Dah kecil ya. Tetapi ingat kepemilikan yang beredar sampai 46% itu membuat saham ini eh, perlu modal yang besar ya untuk menaikkan harganya. Jadi seperti itu ya. Normalnya gimana? Normalnya carilah saham yang beredar itu di bawah 20%. Nah, ya ini teori ya. Tetapi apakah ini jelek? Oh, tidak ya. Tentu banyak faktor ya. Walaupun saham beredarnya cukup banyak ya seperti itu. Contoh ya, contoh kita ambil di saham apa lagi? Saham beredarnya kita lanjutkan karena pembahasan kita sama-sama ya. Part satunya juga ASI, maka kita lihat ASI juga ya. ASI ASI Internasional TBK ini ya banyak ya. Ini sebuah perusahaan holding membawahi beberapa sektor perusahaan ya yang terkenal memang di sektor otomotif ya, penjualan Toyota dan Daihatsu, tapi juga ada Astra-nya, merek Honda ya. Juga pengembangan usaha yang lain itu ada perkebunan ya, perkebunan kelapa sawit yaitu saham AALI. Kemudian ada juga di kontraktor penambangan dan penambangannya ya, UNPR ya, sama ya di bawah Ali ya yang punya. Kemudian kita lihat saham beredarnya ini penting ya. Nih, hampir sama ya. Hampir sama dengan BBRI. Saham beredar ini yang dimiliki masyarakat ini sekitar 45% ya. Jadi perlu perlu big money yang eh, kuat ya untuk menggoreng ya, menaikkan harga ya. Karena saham beredar yang dimiliki masyarakat ini sebesar 45%. Jumlah saham memang agak sedikit lah ya. Ini seperti itu. Ini juga menjadi penentu ya.
Nah, satu yang saya lupa ya di BBRI selain saham beredar, komposisi kepemilikan asing ya. Jadi dari sekitar 46% ya saham yang beredar, asingnya itu sampai sekarang ya. Nah, kita lihat ya. Asing itu warna apa? Asing itu orange ya, hijau. Jadi memang asing ini menempati posisi sampai saat ini masih banyak saham di tangan asing itu 32 ya, 0,95%. Sementara investor domestiknya 13%. Dulu dulu ini kita Februari 2004 ya. Ini sahamnya mayoritas dimiliki asing 37 dan lokal 9, persen. Sekarang sudah naik ya, lokal miliki dari 9 naik 4% ya, seperti itu yang membuat saham ini susah juga bergerak ya, kecuali kita asingnya mulai masuk lagi mengambil kepemilikannya ya. Jadi asing ini cukup banyak. Kalau kita lihat ya, asing itu siapa? Bisa dicek. Jadi jangan bayangkan asing itu adalah trader perorangan ya. Karena rata-rata orang luar negeri di setiap negara ada sahamnya juga ya, seperti itu. Jadi orang luar negeri yang dimaksud ini adalah kebanyakan itu adalah perusahaan. Nih ya, ini asing. Coba kita lihat level tertinggi 6,1 itu dana pensiun dan asuransi, itu pengelola ya, orang luar negeri mengelola dana pensiun dan asuransi. Individunya yang trading ya, orang luar selain orang lokal Indonesia itu 0,03%. Jadi sudah pasti asing ini adalah big money. Dia mengelola keuangan nasabah ya, baik itu dana pensiun, reksadana, atau bank, bank yang berinvestasi, yang mengelolanya sekuritas, perusahaan atau lainnya, ya seperti itu. Sementara lokal, kalau kita lihat di lokal, kalau kita lihat pasti banyak individu ya. Coba individunya naik ini. Ini yang membuat jumlah pemegang sahamnya naik di garis biru. Awalnya 2% secara individu yang pegang, sekarang sudah sekitar 4%-an ya dari total kepemilikan 46% ini ya. Jadi banyak individunya ya kalau lokal ya, termasuk saya ya, seperti itu. Dan Bapak Ibu yang tertarik di saham BBRI karena mengingat hari ini diskon ya, terdiskon ya. Kemudian dia ada pantulan tadi ya, sempat ada pantulan. Saya kira ini akan menjadi titik baliknya, tetapi kita wait and see saja ya, seperti itu. Oke, setelah mengetahui profil perusahaan ya, tadi ya, di mana tadi? Company profile ya. Kemudian ada ASI ya, Astra Internasional. Kalau kita lihat ini ya, masyarakat non-wakafnya 45%, mayoritas saham ini sama ya, dimiliki oleh asing juga ya. Kita lihat lokal di bulan Juli ya, 15%, tetapi kalau di akhir ini ya Oktober turun 14%. Artinya apa? Asing ada akumulasi balik di ASI. Ini pertanda ya, petanda eh, kepercayaan asing meningkat di saham ASI. Biasanya kalau sudah asing yang pegang, maka ya, maka ini disclaimer, eh, sahamnya akan bertahan, setidaknya tidak longsor lah ya. Seperti itu. Kita kita bisa lihat pola asingnya meningkat ya. Walaupun ya secara
total ya, secara total kita lihat asingnya ini di Asia ya. Oh ya, masih ini ya, minus 16 triliun ya keluar ya. Tetapi sudah ada akumulasi yang tadinya asing keluar itu sudah mencapai minus 18 triliun. Sekarang sudah membeli kembali ya dari bulan Juli. Ini dipantau sehingga ada pergerakan sahamnya naik. Apalagi ditambah ASI ini membagikan dividen dengan yield yang cukup besar di atas berapa persen? Di atas 10%. Seperti itu. Oke, jadi Bapak Ibu sebelum memulai investasi, kenali dulu ya perusahaan-perusahaannya. Di bursa kita itu 800. Nah, dari 800 ini bagaimana memudahkannya melakukan screening? Di sini juga ada aplikasi screening ya. Screening ini adalah aplikasi ya untuk men-screening yang sudah dibuat oleh Stockbit ya. Ada guru screening yang populer, valuasi secara teknikal, secara dividen pun ada. Jadi kalau kita secara dividen, kebanyakan nih ini ya, saham middle cap yang rajin bagi dividen dan murah secara PE dengan ROE baik sudah difilter dari pendapatan lain-lain misal ya. Kalau kita klik ini yang saham bagi rutin dividen yang cukup besar, maka keluar ini. Inilah saham-sahamnya yang hari ini ya terdiskon juga. Dividen yield rata-rata 3 tahun. Nah, ada 27% ini dipegang oleh saham batubara ya. PTBA 20%, ITMG 20%, masih batubara. Mcoal juga punya batubara 11%. Ini yang rutin membagi dividen. Ada juga dividen stok, saham yang rajin bagi dividen. Oh, ini udah berapa kali ya bagi dividennya ya. Dengan yieldnya juga. Yield tahun ini rata-rata 3 tahunan ya. Ini ya seperti itu. Nih, kalau saya boleh jujur, saya tertarik di saham Adaro ya. Adaro, tetapi harga sekarang lumayan mahal ya, lumayan mahal. Ya, mahal dari biasanya karena kita ada rata-rata. Walaupun dividen yang diberikan 17% ya. Kemudian ada MPFX, ini UNTR, ini ya pembagi-pembagi dividen yang cukup besar. Ada juga ya di sektor eh, Matahari lah ya. Nih kelompoknya, grupnya Matahari yang ada di mall-mall kita ya. Kemudian perumahan. Nah ini bisa dicek ya Bapak Ibu. Oh ini ada BJBR, Bank Jawa Timur ya. Dividen yieldnya sampai 10% ya tahun ini ya. Udah lewat ya pembagian dividennya. Kemudian rata-rata per tahunnya 8% ya seperti itu. Ada juga Bank Jawa Barat, Bank Jawa Timur ini dividen tahun ini 9,9%. Jadi Bapak Ibu yang ingin berinvestasi mengharapkan dividen, artinya apa? Ini jangka panjang investasinya. Kemudian yang kedua adalah tidak ingin nilai investasi kita turun dari capital gain-nya ya. Untuk itu perlu momentum beli. Kapan saham ini benar-benar terdiskon. Jadi Bapak Ibu bisa cek saham-saham yang rutin membagikan dividen ini. Nah, bagaimana caranya? Ya tadi di part satu bisa dilihat dari rata-rata PBB-nya, dari rata-rata EPS-nya ya. Contoh ini ada perusahaan nasional ya, perusahaan apa namanya ya, milik negara PTBA. PTBA ini bergerak di sektor kelapa sawit. Ini dividen yield-nya cukup tinggi.
14,36% dengan rata-rata yield-nya 3 tahunan ya 20%. Jadi kalau kita punya uang ya dari sekarang, ya di rata-rata kan 5 tahun balik modal ya. Belum lagi kalau kita akan dapat capital gain. Tetapi ya siklikal ya sifatnya siklikal tergantung harga batu bara dunia. Ketika harga batu bara dunia turun ya ikut-ikut turun. Jadi itu yang tidak kita inginkan ya seperti itu. Karena valuasi kepemilikan kita di perusahaan itu nilainya kurang. Untuk itu kita benar-benar cari saham yang terdiskon. Nah, untuk itu kita perlu bantuan analisa secara teknikal selain melihat fundamentalnya dari sebuah perusahaan. Oke, kalau kita lihat satu-satu, misal kita masuk PTBA, kita bisa klik PTBA. Bagaimana PTBA? Apakah sudah murah? Bisa dicek. Nah, ini ya yang termurahnya itu di harga 2.394 ya. Seperti itu. Untuk melihat PTBA tentu kita lihat dulu case statistiknya, bagaimana pendapatan secara EPS-nya. Ternyata dari tahun ke tahun berkurang ini 2022 1000 keuntungannya ya. Per saham ini loh ya. 2023 500. Kemudian diperkirakan 2024 ini 373. Kalaupun eh, bagi dividen 100% dari laba dapatnya 374 373 di analisis ya, diperkirakan dengan harga saat ini kena harga berapa? Ya 2.700 setidaknya masih mahal ya. Dulu aja pernah murah ya dengan dividen yang cukup tinggi. Jadi Bapak Ibu sabar saja ya. Kalau ada uang itu tetap mengamati. Ini bagi saya kalau saya nawar dulu karena apa momentumnya energi ini harga batu bara ada kaitannya ya. Walaupun PTBA ini jualannya ke eh, dalam negeri beda dengan perusahaan-perusahaan lain ya. PTBA mensuplai PLN, PLTU ya, PLTU yang ada di Indonesia. Tetapi untuk harga batu bara ya tetap aja ikut harga dunia seperti itu. Ini pergerakan asingnya ya, ya di sekitar masuk 3 triliun. Ini harian ya, asingnya juga keluar masuk gitu ya. Tapi kalau mau secara teknikal ya, ini memasuki jenuh jual sudah ya. Tapi sabar aja lah dulu. Kalau bisa tawar lagi supaya apa? Kita dapat dividen yield-nya akan lebih besar. Karena perkiraannya kalaupun PTBA bagi 100% ya, jadi Bapak Ibu bisa cek ini 373 ya, 373. Harga sekarang 373, 2770 ya 12% ya. 12 atau sampai 15% masih dapat per tahun. Tapi kalau bisa nawar, kita coba nawar lagi. Biarkan dulu ya sambil memantau ya. Nah, untuk mendapatkan momentum beli ya, ini disclaimer, saham yang sudah terbuka adalah PTBA dengan dividennya yield-nya cukup tinggi. Kita coba bantuan dengan AI-nya ya. Kapan ini mulai ada sinyal pembalikan arah ya PTBA. Coba kita cek. Nah, ini kan PTBA sinyal AI-nya jualan ya. Setelah dia ambil barang ya dapatlah capital gain-nya beberapa persen ya.
Ya, ini nunggu bagaimana konsep pembelian saham menggunakan AI. Tentu di sini ada rambu-rambu garis indikator AI ya. AI yang saya maksud adalah Lorentzian classification ya, seperti itu. Kemudian nih di sini belum ada ini tanda eh, konfirmasi pembalikan arah. Kalau tanda konfirmasi pembalikan arah itu setidaknya harga sahamnya di atas indikator AI ya. Sebenarnya harus ada tambahan lagi volume. Volume itu meyakinkan kita bahwa sedang ada akumulasi besar ya. Sayangnya ya di Stockbit saya tidak berlangganan hanya bisa muat dua indikator saja. Jadi harus pandai-pandai Bapak Ibu melihat volume. Jadi kalau volumenya meningkat dan perdagangannya hijau itu merupakan sebuah konfirmasi adanya eh, akumulasi yang cukup besar. Kalau udah ada akumulasi yang cukup besar dari big money ini, maka potensinya sahamnya akan ke arah atas seperti itu. Kalau sekarang saya belum bisa membuat eh, volumenya ya. Kalaupun dipaksakan, terpaksa saya harus cabut dari indikator AI yang kedua. Kita buka ya, indikator AI kedua adalah Fibonacci ya, secara Fibonacci. Ini udah longsor jadi eh, gagal di support 0%-nya Fibonacci ya. Berkali-kali batasnya Fibonacci longsor. Jadi belum tahu batas bawahnya sampai kita mendapatkan petunjuk Fibonacci yang baru. Jadi dalam hal ini si trader apapun ataupun yang mau investing wait and see dulu. Kita menunggu konfirmasi ya. Konfirmasi pembalikan arah itu penting ya. Apakah saham ini murah? Ya sebenarnya terdiskon ya, terdiskon cukup jauh ya, beberapa persen. Tetapi kita masih menunggu konfirmasi dari AI-nya seperti itu. Oke, untuk part 2 ini gambarannya seperti itu. Saya akhiri ya. Selamat malam.